Oke semuanya, balik lagi di channel gua Al Studio, dimana kita udah berapa ya, seminggu entah 2 minggu gitu kita lagi bikin series tentang augmented reality. Dan di sini gua bikin tutorialnya untuk di bidang pendidikan ya. Jadi si augmented reality ini nantinya bisa dijadikan sebuah media pembelajaran pada pelajaran matematika. Nah, buat kalian yang memang pengen belajar aja gitu, bukan untuk media ataupun ya hanya untuk bersenang-senang saja, ya apa-apa, karena ilmu itu ya apa ya, tidak susah untuk bawa gitu ya. Oke, di part pertama kita udah bikin apa ya, insta apa saja yang kita butuhkan untuk membuat project kita ini. Dan di part kedua dan di part ketiga kita udah bikin bank uangnya, kemudian bikin barcode-nya dan udah diupload ke Euphoria Developer. Nah, di part keempat ini kita akan langsung masuk ke Unity-nya. Jadi di sini ada 8 step ya. 8 ya, kurang lebih 8 step yang akan kita bahas di part keempat ini. Nah, jadi kemarin gue udah bikin barcode-nya gitu. Jadi gue bikinnya itu barcode-nya itu ada 4 ya, karena bangunannya ada 4, kubus, balok, limas, dan prisma gitu. Jadi gue bikin 4 barcode gitu. Nah, untuk pertama kita akan masuk ke Euphoria lagi. Nah, kemarin kita gunakan ini augmented reality, tapi di sini gue pengen bikin lagi karena ya pengen aja. Jadi kalau kalian yang memang belum paham di sini, kalian bisa masuk ke Euphoria dulu, developer.euphoria.com, lalu login dan masuk ke design license manager. Nah, di sini kita mau ambil dulu license-nya. Ini diklik dan ini namanya gue pengen disamain dengan nanti file di Unity, jadi gue bikin apa ya, AR design. Oke. Jadi license-nya itu adalah AR design dan confirm. Nah, nanti ada baru di paling atas ya, ini yang udah gue buat sebelumnya ya, tanggal 8 10 hari yang lalu. Ini AR design, kita masuk klik dan kita bakal ambil ini database ini ya. Kalau misalkan nggak mau di copy ke apa namanya, ke apa itu namanya, sticky note, nah nggak apa-apa gitu. Kita pengen ini copy ya, tinggal diklik kiri aja, nanti ada copy to clipboard dan kita kopas aja di sini. Kebetulan gue lagi buka Microsoft Word. Nah, di sini ya, jadi ini database dari apa ini, AR design gitu. Nah, kalau udah, kalian bisa masuk ke target manager untuk mengupload yang namanya markup. Nah, di sini tadi namanya itu AR design. Kita samakan semua biar nggak bingung. Sebentar, oh ya benar, cancel. Nah, kita akan masuk ke AR design. Nah, klik AR design-nya, tunggu loading, dan ya masih kosong ya, jadi kita add target, kemudian kita pilih filenya gitu. File di sini adalah file barcode ya, barcode yang udah kita buat. Sorry. Kita masuk ke edit. Ya, gue udah simpan semuanya di sini, jadi satu folder itu udah mencakup semua produk kita gitu. Ini ada barcode 1, 2, 3, 4, jadi kita upload satu-satu aja. Dengan ini itu 1, dan ini pilihnya single image ya, karena kita pakainya ya 2 dimensi gitu. Kuboid itu balok, silinder ya tabung, dan ini 3D objek ya, objek yang dibentuk 3D. Objeknya 1, namanya barcode 1. Oke, kita add dan di-upload target dan lakukan hal yang sama. Mana? Nah, udah semua, ternyata semuanya bagus ya, bintang 5 gitu. Nah, kita kalau udah semuanya, misalkan kita di sini pakai 4 barcode gitu, jadi kalian bisa download database-nya. Nah, di sini pilihannya adalah Unity Editor, karena kita akan pakai Unity. Klik download dan akan muncul database yang
akan kita download. Nah, nanti ada muncul mana ini? Nah, ini ada di bawah ya, ada AR design .unity package ya, itulah. Nah, kalau udah kita buka Unity-nya, kita akan buka dulu Unity mana. Nah, kalau udah kita masuk ke tampilan awal ini, kalau misalkan kalian belum pernah buka itu, ini pasti blank putih gitu ya. Di sini gue udah beberapa kali coba main Unity dan ya, jadi ada beberapa file. Kalau kita mau bikin baru, kita klik ini dan kasih nama project name-nya. Gue pengen samain sama yang tadi adalah AR design. Di sini lokasi penyimpanannya itu gue di database di sini ya, di yang tadi itu. Nah, kita bukan edit, kemudian kita pilih augmented reality folder, lalu dia klik select folder dan semua udah ada. Ini 3D udah, dan ini didiamkan saja ya organisasinya, atau ini apa gue belum tahu juga ya. Kalau udah, kita create project. Oke, jadi Unity-nya udah dibuka ya. Ini tampilan awalnya masih ya, kosong-kosong melompong. Jadi di sini kita akan setting dulu beberapa. Nah, terus setting yang pertama, setting SDK dan GDK. Nah, ini di part pertama ini gue udah instruksikan untuk download yang namanya Android Studio dan juga Korea ya, part 1 part 2 itu gue lupa caranya. Kita pilih edit, kemudian kita masuk ke preference dan masuk ke external tools. Nah, di sini ini adalah Android. Nah, Android NDK. Jadi kalau kalian udah download yang namanya Android Studio, kalian biasanya ini udah langsung ada gitu. Jadi kalau misalkan kalian belum, kalian bisa klik download, nanti akan masuk ke website buat download si aplikasi SDK itu. Nah, bentar kita coba dulu. Nah, nanti kalian bisa ditujukan langsung ke download SDK-nya itu sebesar 689,79 MB. Nah, kalian klik start download ataupun nanti otomatis di bawah sini ada. Nah, gue sini pakai IBM ya. Jadi agak berbeda. Nah, kalian nanti download, kemudian udah di download, kalian ekstrak filenya dan kalian install, lalu kalian masuk lagi ke sini. Kalau kalian udah diinstal, nanti masukkan alamat instalannya. Kebetulan gue file install itu ada di file instalan Android. Nah, filenya tuh di sini gitu. Kita buka dulu. Kalau misalnya kalian udah install, nah ini ada nih Android NDK. Jadi gue nyimpannya itu, nah jadi gue nyimpannya itu di volume E, kemudian tadi itu ke temannya ke editing ya. Aduh, gue lupa. File instalan. Nah, file instalan ada yang namanya Android NDK dan Android NDK. Nanti kalian select folder aja gitu di sini, nanti dia otomatis gitu. Dan untuk Android Studio, nah ini Android Studio-nya itu yang pertama ini ya. Kita coba, kita lihat dulu. Nah, developer.android.com Studio, ini Android Studio. Nah, ini di part pertama. Oke, di part pertama kalian download Android Studio dan ya besarnya itu 896 MB ya, jadi lumayan. Oke, nah tadi nyampe di Android Studio ya. Jadi komponen Android Studio sama juga kalian bisa filenya itu ya, ini di Android ya, udah otomatis gitu. Kalau enggak, kalian masuk aja ke file ini, new volume ya. Gue nyimpennya di data E ya. Kalau misalkan data C di files ataupun ini 64 bit ataupun yang dari 86 ya sama aja gitu. Karena gue nyimpannya itu filenya itu di data E, maka gue nyimpan foldernya di sini. Nanti klik select folder, jadi otomatis. Tapi biasanya dia ini tuh udah otomatis. Kalau misalkan udah ke terdeteksi, kalian bisa checklist dan checklist. Oke, kita close. Step kedua udah masuk, kemudian step ketiga download database dan marker ya. Tadi
database markernya udah kita download juga gitu, udah kita simpan di data nah ini pada data yang ini ya, yang Unity ini. Jadi data ini tuh semua ada di sini gitu, di skins ya. Nah ini ada aset dan lain-lain. Nah ini skin yang tadi ini masih kosong. Nah di sini kalau kita ini buka, nah ada kan sampel skins. Nah ini juga ada sampel skin. Oke. Nah database sudah, berarti kita import AR kamera. Nah import AR kamera, di sini ada main kamera, ada directional light. Karena kita menggunakannya AR kamera, jadi si main kamera ini kita hapus aja gitu. Klik kanan delete, ataupun di keyboard kalian bisa klik pencet delete. Nah display one no camera rendering, karena kameranya belum ada, jadi kita klik kanan ya, klik kanan di bagian sini, kemudian kita klik Vuforia Engine, kemudian klik AR kamera. Sini ada import ya, import aja, maka otomatis akan langsung ke import AR kameranya ya. Kita nunggu aja. Nah ternyata udah ada nih AR kameranya gitu, maka otomatis akan di sini ya. Nah kenapa ini hitam? Karena ya ini teksnya solid color ya, solid colornya itu bisa berubah gitu. Kalau misalkan biru, kemudian ya biru bisa ya, bentar kita coba. Oh bisa cuk. Nah ini mana ya? Nah warna biru kan. Nah kalau misalkan gua biasanya pakai yang ini skybox, nah biar kelihatan sky-nya gitu. Dan ini AR kameranya, jadi AR kamera ini nanti bisa dipindah-pindah. Ini untuk sumbu Y, ini untuk sumbu Z, dan ini sumbu X gitu. Kalau di Blender kemarin Z itu di atas ya. Menggunakan ini untuk zoom out itu kalian bisa putar di keyboard itu, scroll apa ini yang bulat-bulat di mouse ya, di mouse bisa diputar buat putar ke depan itu zoom in, buat ke belakang zoom out. Untuk klik kanan itu kalian bisa merotate ya, memutar pandangan kita gitu. Ini hand tool, jadi kalau diklik nah bisa. Ini juga belum, ini buat milih kalau nggak salah ya, milih objek. Ini buat rotasi ini, buat muter kameranya gitu. Oke, untuk ini udah, kita ke AR kamera ya, jadi klik AR kamera, kemudian kita ke bawah gitu. Nah di sini ada Vuforia Video Script. Vuforia is not enabled in Vuforia in the file setting in order to modify this object. Seperti di sini stepnya bener ya, import AR kamera, add image target, tapi ya udahlah image target dulu. Kalau untuk image target kita bisa klik kanan, kemudian klik Vuforia Engine dan pilih image. Nah kita import lagi. Nah udah nih, ada nih image target. Nah sini sama ya, Vuforia is not enabled in Vuforia in file setting in order to modify this object. Nah kita akan langsung mengaktifkan yang namanya Vuforia gitu. Di sini apa yang namanya ini, untuk image lagi, import database setting, import database aja. Kita enablekan dulu, klik file, kemudian klik view setting. Nah ini ada PC, kalau nggak salah Vuforia itu belum support untuk PC, jadi kita akan pakainya Android. Dan kalau kalian misalkan pakai iOS ya, kalian klik iOS, kemudian pilih file setting. Tapi sini juga belum download file ini, jadi ya maka nggak pakai ini. Kalau misalkan kalian mau pakai, kalian bisa open download page, nanti kalian download dan install. Ini gue contohin pakai Android, dan nanti gue pakainya Android juga. Dan ini klik player setting. Nah ini sebelah kanannya udah ada nih, kita ini close aja player setting. Kemudian nah di bawahnya itu kan, kalau misalkan kalian baru pertama nih, pertama buka, sebentar, not respond, oh enggak, oh ya. Nah di sini ada banyak pilihan kayak setting for Android, ada resolution, presentasi, flash image, atau setting dan lain-lain. Nah kalian pilih XR setting, kemudian centang namanya Vuforia Engine Reality. Nah ini. Nah kalau udah, kita lanjut lagi ke step selanjutnya, yaitu import database.
ya. Tadi step 6 belum import database ya, kita akan masukkan dulu database yang ini, yang mana ini, AR Design ya. Ini AR Design itu database dari barcode 1 sampai barcode 4 yang tadi kita download. Bisa klik 2 kali di sini ataupun kalian bisa tekan kemudian geser dan masukkan ke ini, ke aset skin ya. Oke, masuk. Nah, nanti ada otomatis editor. Nah, ini data dari barcode 1 2 3 4 ini kita centang semuanya dan kita import. Nah, kalau udah diimport ya, tampilannya gini, dan kita lihat dulu ini gambar apa ini. Ya, astronaut. Oke, astronaut ini. Astronaut ya. Nah, kita tadi pakainya kan yang namanya itu barcode 1 2 3 4. Nah, sini di Unity kita bisa ubah. Nah, ini kan ada database AR Design ya, database-nya kita ubah AR Design. Nah, ini ada barcode 4, barcode 1 2 3. Kita pakai 1 dulu, barcode 1. Untuk yang lainnya gimana nih biar bisa 4? Nah, bisa aja. Kita rapiin dulu tampilannya kayak gini aja. Gini cukup kali ya. Nah, sudah cukup. Kita image target, kita rename. Ini kita ganti namanya barcode 1. Nah, kita buat lagi Euphoria Engine kemudian target. Nah, ini kita ubah lagi yang namanya barcode 2. Nah, jangan lupa kita ganti juga ini barcode-nya barcode 2. Lalu kita geser ke sebelah kanan ataupun sebelah kiri ya. Ini tergantung bebas saja. Nah, di sini cukup. Oke, kita masukin lagi. Udah deh, ada barcode 1 2 3 dan 4. Oke, nanti kita akan masukkan yang namanya apa ini namanya bangun ruang ini ya, belum kita masukkan ke Blendernya. Nah, sebelum itu kita akan masukkan yang namanya enable Euphoria di setting juga. Nah, di Euphoria ini input database ini belum. Kita masuk ke AR kamera. Nah, tadi kan kita udah masuk ini barcode 1 2 3 4. Nah, kita terakhir itu di Euphoria Behavior Input Database. Nah, kita masuk ke AR kamera, kemudian open Euphoria Engine. Kalau misalnya di atas, kalian tinggal scroll ke bawah aja. Nah, ini ada device. Nah, kita pilih test target, kemudian open Euphoria Engine configuration. Nah, di sini ada app license key. Nah, app license key ini yang tadi udah kita copy paste di webnya Euphoria Developer. Nah, ini kita klik kanan, copy, lalu masuk ke Unity dan masukkan license-nya di kanan. Nah, dan add license, atau nggak usah diklik add license juga ya, kan tadi udah dapet kita. Oke, kita close aja. Nah, ini udah ada kamera mode default aja, udah device udah disable, nggak usah, dan kita udah masuk. Nah, di sini nanti kita membutuhkan namanya webcam. Nah, kalau kalian pakai laptop biasanya ada yang namanya webcam di atas. Nah, kita butuh kamera untuk men-scan si barcode ini. Nah, buat kalian yang memang belum ataupun menggunakan komputer gitu di PC nggak ada webcamnya, kalian bisa menggunakan HP kalian gitu. Kalian bisa download yang namanya EasySoft Ifcam ya, atau kalian bisa download yang namanya Ifcam kamera. Kalian bisa download di sini ya, Ifcam, isi download. Nah, ini di downloadnya itu di HP, kemudian di Android juga ya. Misalkan kita pakai ini ya, di HP download dan di komputer juga download, kita di PC ya, karena gue udah ada. Nanti kalian tinggal klik download aja Ifcam ini dan nanti install dan kalian buka Ifcamnya gitu. Dan nanti kita akan gunakan untuk men-scan si barcode tadi. Mana Ifcam, mana Ifcam iya, oh ya ini. Nah, Ifcam karena gue udah ada, jadi gue nggak akan download, dan installannya juga gampang, jadi tinggal kalian klik download,
kemudian download lagi, kemudian nanti akan muncul di bawah sini. Kalian open file dan kalian install secara next. Kalau ada di checklist ya checklist, dan kalau udah nanti kalian bisa buka itemnya gitu. Dan untuk di Android juga kalian download, kalau nggak salah udah ada ya Play Store. Kita coba lihat dulu di Play Store. Nah, Google Play. Kalau kalian pakai iOS ya bukan di Play Store ya, iOS itu apa ya, gue lupa. Gue cari aja yang namanya ikan ya, semoga ada aja di iOS. Oke, mana ini? Ikan. Coba Google Play dari Chrome, nggak mau. Nah, ikan Android udah ada nih. Ikan Android mana ya? Nah, ini udah ada nih. Ikan Android. Jadi nanti gue kasih tahu cara pemakaiannya juga di part selanjutnya ya. Dan ini part udah kepanjangan juga menitnya, dan biar ngeditnya nggak begitu lama karena spek laptop yang pas-pasan. Jadi agak sedikit lama untuk upload. Nah, nanti kalian di Android kalian download ini Ikem Webcam ya, di PC atau di laptop kalian satu, di HP Android kalian satu. Jadi ada dua aplikasi lagi yang harus diinstal. Ya udah ya, misalnya udah diinstal nih, kita pakai ini dulu aja, atau nanti gue bikin baru lagi di part selanjutnya agar nanti kita nggak lupa gitu. Dan terakhir untuk di part ini kita akan input aja ini Blender ini karena nah ini kita geser ke bawah dan kita input atau import ke dalam Unity-nya di sini. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, udah diinput ataupun diimport ya. Ada ini balok kubus, ini kayaknya gue salah gambar, jadi nanti gue bikin lagi. Nah, jadi kita udah masuk ke Unity-nya dan udah partnya itu udah beres ya, sampai tutorial behavior input database. Nah, jadi ya udah semuanya, ini udah gue lebihkan sedikit. Kita udah masukkan ini, nanti kita akan masukkan si balok ini ke setiap barcode ini ya. Oke, di part 4 ini cukup lama juga ya gue bawanya. Sorry banget karena gue nggak tahu harus gimana. Thank you very much yang udah nonton. Jangan lupa kalau kalian suka like, share, dan subscribe channel gua dan video gua. Dan kalau ada yang bingung kalian bisa komen di bawah aja, ataupun kalian bisa DM di Instagram gua gitu. Kebetulan kemarin udah ada yang nanya di Instagram gua, dan ada beberapa yang di masuk ke shop gua gitu ya. Thank you buat kalian yang udah nonton. I love you semuanya, bye bye, see you next time di part ke-5. Oke.